Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, pagi yang begitu cerah di studio Rasil. Alhamdulillah sudah hadir di sini Ustaz Hussein Alatas, Ustaz Totong Surasman. Kita akan kembali mempelajari ulumul Quran. Dan ini kita membahas stagnasi ulumul Quran, terutama dalam kajian masalah infak dan zakat yang tidak mampu menghadapi tantangan zaman. Padahal Quran katanya itu adalah kitab sepanjang zaman. Nanti akan diuraikan oleh Ustaz Hussein dan Ustaz Totong. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Dan sebagai pengantar, Ustaz Totong akan menyampaikannya. Kepada Ustaz Totong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al Hussein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, Guru Rasil, para pendengar dan permisa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cukup cerah ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, yaitu Ulumul Quran dalam arti kitab-kitab Ulumul Quran klasik maupun yang agak modern sini ternyata belum memberikan solusi yang baik ya untuk umat Islam. Bahkan banyak yang dibahas itu tentang yang mutasyabihat, yang muhkamat gitu. Itu kan tidak memberikan solusi ya untuk menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Nah, khususnya pada pagi hari ini kita akan membahas masalah yang sangat urgen ya, tentang zakat, tentang infak. Kita melihat di zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin itu ternyata dengan zakat itu bisa menyelesaikan setiap masalah ya, bisa membantu yang tidak mampu, bahkan bisa membayar hutang sahabat-sahabat yang tidak mampu. Nah, konteks kekinian khususnya Indonesia tercinta ini tentunya ya, kenapa masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim itu tambah banyak kemiskinannya, tambah banyak kebodohannya. Gitu. Padahal kita lihat dari sisi kenyataannya itu ada double ya, Bib ya. Maksud double itu zakat iya, pajak iya ya. Kenapa gitu tidak bisa mampu mengatur kehidupan secara logika, kan harusnya sudah makmur gitu ya. Ini mungkin ada beberapa kesalahan seperti apa kalau kita tinjau dari sisi perintah zakat yang selalu digandengkan dengan perintah sholat gitu. Saya sempat baca sebuah literatur kenapa sholat itu digandengkan dengan perintah zakat itu. Dalam arti sebenarnya memberikan informasi bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat itu mempunyai kepedulian terhadap kehidupan sosial gitu kan, nolong yang nggak mampu gitu. Mungkin bagaimana sebuah analisanya gitu agar bisa memaksimalkan orang yang memang sebagai muzaki, kemudian nanti mustahiknya itu juga bisa meningkat kepada muzaki gitu. Mungkin ini sebuah konsep yang perlu diterapkan.
jangan-jangan atau khawatir ya, ini sebuah perkiraan aja, praduga gitu. Kemungkinan orang muzakinya itu nggak maksimal, maksudnya belum pas lah gitu ya, belum pas untuk harusnya zakatnya sekian dikurangi gitu. Bisa jadi seperti itu karena ini menyangkut keimanan maksudnya itu ya. Kalau zakatnya misalkan uang 100 juta, zakatnya 2,5 juta itu mungkin masih ringan. Tapi kalau sudah 1 miliar 25 juta, kalau 10 miliar 250 juta, mungkin kalau imannya nggak kuat kan mikir-mikir. Apalagi 2,5% itu ya? Iya, apalagi orang yang itu baru 2,5% maksudnya ya. Apalagi kalau punya uang triliunan misalkan itu. Nah ini seperti apa gitu? Nanti ada korelasinya tidak gitu dengan sebab ya muzakinya itu tidak mengeluarkan zakat dengan baik, sehingga katakanlah keberkahan itu separuh hilang gitu loh. Kalau hilang mungkin belum ya gitu. Bagaimana seperti itu, ini kan sebuah analisa. Hanya sementara dalam kitab suci Al-Quran itu begitu sangat luas ya, menjelaskan tentang keutamaan orang yang berzakat, yang bersedekah ya. Apakah itu tidak diyakini gitu bahwa apa yang kita keluarkan itu di samping untuk membersihkan jiwa kita, harta kita itu kan tentunya mendapatkan jaminan pahala kehidupan yang luar biasa. Termasuk mungkin sedikit saya ingat ya, mungkin mudah-mudahan ini hadisnya sahih ya. Jadi katanya tuh setiap hari itu kan turun 2 malaikat untuk mendoakan penduduk bumi ya. Yang pertama itu Allahumma ati munfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah itu pengganti gitu. Artinya dalam konteks ini dengan bersedekah itu kan satu sisi mendapatkan pahala yang besar, kemudian ternyata akan diganti gitu oleh Allah yang lebih banyak lagi. Mungkin ini sebuah analisa. Nah tentunya untuk lebih luasnya ya pemahaman kita, mengetuk pintu kita khususnya para agniya ya, yang orang diberikan oleh Allah kelebihan harta itu, bagaimana supaya gemar untuk berzakat, bersedekah, dan bukan hanya sampai 2,5% ya Bib ya, bisa 10-20% itu kan sangat luar biasa. Ini mungkin sebuah pengantar. Lebih lanjut kita simak yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husain Atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilma wanfa'na bima. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh keluarga besar umat manusia. Seluruh keluarga besar Rasil, Ustadz Otong yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna, Neza, Atib, dan semua kerabat kerja di studio. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada pagi hari ini masih melanjutkan kajian kita yang lalu bersama Ustadz Otong. Upaya untuk betul-betul merangsang kembali kita semua untuk betul-betul melakukan penelitian terhadap Al-Quran. Menghadapi tantangan hidup ini bukan jauh dari Al-Quran, tapi bersama Al-Quran. Karena kita temukan bahwa fikih Islam kita yang menjadi bahan kajian bagi ulama-ulama kita, baik di pesantren-pesantren perguruan tinggi, kita temukan jauh terpisah dari Al-Quran. Mengikuti alur dan jalur yang telah ditetapkan oleh para pendahulu. Mereka menganggap tidak perlu lagi seorang
melakukan ijtihad, penelitian, ya, untuk menemukan solusi-solusi yang sesuai dengan tantangan zaman, karena ulama kita telah meninggalkan khizanah fikih yang luar biasa. Ini yang sering kita dengar dan dikumandangkan. Padahal kita tahu bahwasannya ijtihad para ulama terdahulu itu terpengaruh oleh tempat di mana mereka berada dan masa di mana mereka hidup. Sedangkan kita tahu bahwa perkembangan zaman, berbagai macam peristiwa kejadian yang bermunculan ini tidak dibatasi oleh apa? Tidak dibatasi oleh hal-hal yang ada pada masa lampau, di mana ijtihad para ulama saat itu banyak yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Nah, sebagaimana kajian fikih kita yang tidak mampu untuk menghadapi tantangan zaman, begitu juga kajian-kajian di seputar ulumul Quran juga mengalami stagnasi. Hanya mengulangi apa-apa yang telah dikaji oleh ulama-ulama klasik sebelum kita. Bahkan bercampur dengan riwayat-riwayat yang merusak keindahan Al-Quran. Malah bisa menimbulkan keraguan-raguan pada kebenaran Al-Quran. Oleh karena itu kita mengajak diri kita dan para ikhwan untuk betul-betul mempelajari langsung Al-Quran. Bukan berarti kita meninggalkan kajian-kajian ulama terdahulu, dengan penuh hormat kita menghargai mereka, tapi jangan kita berhenti sampai di sana lalu meninggalkan Al-Quran. Karena Quran merupakan tolok ukurnya. Kalau pendapat-pendapat para ulama terdahulu tidak sesuai dengan Al-Quran, apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, banyak hal-hal yang dibuktikan kesalahannya. Dan banyak hal juga yang didukung kebenarannya. Nah, kita ambil contoh pada hari ini. Kajian kita akan berada di seputar zakat dan infak. Pada zaman dahulu kala, pada zaman Nabi, pada zaman sahabatnya, hingga pada masa tabi'in, kita lihat bahwa zakat itu betul-betul merupakan solusi, jalan keluar yang amat betul-betul efektif dalam memerangi kemiskinan. Amat efektif dalam memerangi kemiskinan, membebaskan orang-orang yang berhutang, bahkan membebaskan orang-orang dari jerat perbudakan. Di samping menunjang perjuangan dan dakwah Islam, juga mengambil hati para mu'alaf, sebagaimana yang Allah sebutkan pada asnaf yang menerima zakat. Orang-orang yang menerima zakat, innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sesungguhnya shadaqat, yang dimaksudkan shadaqat di sini adalah shadaqat yang wajib, diikuti juga oleh shadaqah yang sifatnya sukarela. Untuk siapa dipersembahkan? Untuk kaum fuqara. Karena Allah nggak menerima. Allah nggak butuh sedekah kita. Tapi kalau kita berikan untuk orang yang ditentukan Allah, sama kita bersedekah untuk Allah. Jadi sedekah ini diberikan untuk kaum fuqara wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin ini beda dengan kaum fuqara. Kalau orang fakir butuh, kelihatan kebutuhannya, baik dengan meminta. Kalau orang-orang miskin ini, mereka butuh tapi malu untuk menampakkan kemiskinan mereka. Hingga orang tidak begitu perhatian. Dalam sebuah hadis, laisal miskin alladzi yutawwifu 'alan nas fatarudduhu al-luqmatu awil luqmatan. Orang miskin itu bukan yang keliling. Ditolak hanya karena meminta 1 suap, 2 suap makanan. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughni, yang tidak punya kecukupan mencukupi kebutuhan, wa yastahi an yas'alan nas, dan malu minta pada orang. Jadi orang yang butuh tapi punya kehormatan. Lil fuqara'i wal masakin. Kemudian wal amilina 'alaihi, yang bekerja untuk mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, menginventarisir orang-orang yang membutuhkan, bukan hanya menerima ya di masjid kemudian dia merasa punya hak, tidak, tapi yang bekerja khusus dalam mengelola zakat, dari mulai pengumpulan, pendistribusian, menginventarisir juga orang-orang yang menerima zakat dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Jadi orang yang bekerja khusus dalam bidang tersebut.
wal mu'allafati qulubuhum. Membantu juga menarik hati orang-orang mu'allaf yang baru masuk ke dalam Islam. Wa fir riqab, untuk membebaskan orang yang terjerat dalam perbudakan. Wa fi sabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah. Termasuk membiayai para ustadz dalam berdakwah, baik transportasinya, kebutuhan rumah tangganya. Ini tanggung jawab fi sabilillah dalam buang zakat. Wa ibnis sabil, begitu juga orang-orang yang kehabisan uang dalam perantauan, kehabisan bekal. Baik yang belajar, menuntut ilmu, atau yang berdagang, mereka punya hak pada harta kita. Wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, begitu pula apa? Untuk ibnis sabil. Di samping juga untuk membayar, melunasi hutang orang-orang yang berhutang. Nah, pada zaman Nabi kita dulu, pada zaman sahabat Nabi, mereka dengan zakat mampu untuk apa? Menutupi kebutuhan 8 golongan tersebut. Bahkan bukan hanya menutupi, mereka bahkan menjumpai kelebihan dari harta zakat. Seperti yang terjadi di Yaman. Utusan Rasul ketika berangkat ke Yaman untuk mengumpulkan zakat, setelah dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan dalam lingkungan tersebut. Untuk fuqara'nya, masakinnya, ya, untuk juga kalangan-kalangan yang berhutangnya. Setelah mencukupi mereka semuanya, mereka bawa ke Madinah. Sampai di Madinah mereka tegur, kalian ini bukan pemungut pajak, kalian adalah orang yang mengumpulkan zakat dari yang mampu, memberikan kepada yang tidak mampu. Dijawab, ini semua merupakan kelebihannya, ya Rasulullah. Kalau sekarang, dengan jumlah umat Islam yang mayoritas di negeri kita, bahkan mayoritas di negara-negara yang penduduknya beragama Islam, jangankan menutupi kebutuhan 8 golongan. Yang 1 golongan saja, al-fuqara wal masakin, mereka tidak mampu untuk menutupi. Di mana kesalahannya? Di mana kesalahannya? Jadi kesalahannya apakah Al-Qur'annya yang salah? Apakah pemahaman kita yang tidak benar? Apakah kajian-kajian kita ini, ya, karena mengikuti kajian-kajian yang klasik, ya, yang tidak mengikuti perkembangan ekonomi, ya, perkembangan sosial, yang menyebabkan akhirnya pemahaman kita ini pemahaman yang betul-betul tumpul. Pada zaman dahulu kala kita tahu bahwa harta itu berputar di mana? Di pertanian, peternakan, perdagangan. Betul nggak? Kalau sekarang ini 75% harta berputar di mana? Di jasa, bidang profesi dan jasa. Sedangkan pada masa Nabi, pada masa sahabat, dalam bidang jasa dan profesi ini apa? Hampir dikatakan apa? Tidak terlihat. Betul ada jasa-jasa, ya, tapi tidak sebanding dengan apa? Aktivitas ekonomi dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan. Nah sekarang 75% harta berputar dalam bidang jasa. Lalu kita bertanya, apakah ada zakat profesi? Tentu sebagian ulama-ulama klasik atau yang mengikuti pendapat klasik mengatakan tidak ada zakat profesi. Hingga ketika karyawan di satu lembaga keuangan yang cukup terbesar di Indonesia ditanya, setujukah Anda terhadap zakat profesi? Jawabannya tidak setuju, karena tidak ada contohnya. Tidak setuju karena tidak ada contohnya, apa karena pelit? Jawabannya, karena kikir dan pelit, bukan karena tidak ada contohnya. Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan zakat pada apa? Pada harta. Asal usaha kita halal, yang menghasilkan harta juga yang halal, itu dikenakan zakat. Karena Allah mengatakan, khudh min amwalihim, ambil dari sebagian harta mereka. Nah, hasil dari profesi yang halal, kira-kira termasuk yang terkena zakat apa tidak? Terkena zakat, karena dia kan mal. Dia menghasilkan apa? Mal. Baik itu pertanian, peternakan, ya, perdagangan, termasuk profesi, semua dikenakan zakat. Dalilnya dalam Al-Quran ada. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari hasil usaha kalian yang thayyib. Al-kasbu di sini bisa perdagangan, bisa juga profesi, semua usaha yang menghasilkan
harta yang menghasilkan keuntungan dan usaha tersebut halal, maka apa? Maka itu termasuk dalam apa? Dalam sasaran zakat. Karena apa yang dihasilkan merupakan mal dan harta. Walaupun pada masa Nabi kita tidak mendengar ya, katakan memungut zakat profesi, tapi sekarang merupakan sebuah apa? Sebuah realitas, sebuah fakta yang tak terelakkan, apalagi ekonomi kebanyakan bergerak dalam bidang ini. Betul nggak? Dan ini merupakan kasab, usaha. Dan usahanya selagi thayyib dan benar, maka wajib keuntungannya dikeluarkan zakat. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, demikian pula hasil-hasil bumi yang kami keluarkan bagi kalian. Oleh karena itu sebagian ulama mereka mengkias zakat profesi dengan zakat pertanian. Zakat pertanian, tanah pertanian ini tidak dizakatkan tapi hasilnya. Nah, profesi juga orang dengan ilmunya sebagai seorang dokter, sebagai seorang konsultan, ya, apapun pekerjaan dalam bidang profesinya, itu merupakan ladangnya. Nah, hasilnya itu sama dengan hasil pertanian. Cuma sayangnya, rupanya disebabkan karena rasa kikir yang sudah betul-betul mewabah, mereka mengeluarkan fatwa bahwa yang wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Ini mengherankan. Kalau mereka mengkias pada pertanian, pertanian dikeluarkan 10% kalau disirami air hujan atau sungai, 5% kalau membutuhkan biaya. Betul nggak? Mereka mengkias pada pertanian, atau mereka mengatakan bahwa yang dikeluarkan 2,5%. Seharusnya kalau bukan 5, 10% kan? Nah, 2,5% ini sebetulnya tidak terdapat dalam Al-Quran. Tapi merupakan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW yang mengenakan zakat rub'ul usyur, yaitu 2,5% pada emas dan perak. Kalau kita simpan emas perak, ya, tidak kita usahakan, tidak kita kembangkan, kalau sudah sampai nisab, berlalu haul selama setahun, kita wajib keluarkan 2,5%. Tapi tidak berbicara mengenai pertanian 2,5%. Begitu juga profesi seharusnya dikeluarkan 10%. Saya ambil contoh Ustaz Otong, bagaimana keindahan dari tuntunan Islam yang selalu membimbing kita untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Seorang petani punya tanah kurang lebih sekitar katakan 4.000 meter. 4.000 meter atau katakan 1 hektar. 1 hektar. Pada saat tidak terkena hama di daerah yang subur bisa menghasilkan 4-5 ton. Tapi kalau di daerah yang kurang subur, itu menghasilkan 2 ton, 3 ton. 2 ton padi itu, ya, kalau dikeringkan, hasilnya berapa kira-kira? Kemudian dikupas, berapa harganya kira-kira? Kalau seandainya dia kerja sama orang yang menggarap, maka hasilnya separuh-separuh. Katakan 3 ton, 1,5 ton. Atau katakan 5 ton. Berarti masing-masing 2,5 ton. Ya, betul nggak? Hasil berasnya kurang lebih 60%. Berapa harganya kira-kira? Kalau 1,5 ton, 1 ton itu ya, kira-kira kalau 1 kintalnya itu kurang lebih harganya 1 juta rupiah katakan. Berarti kalau 10 ton 10 juta rupiah. Kemudian dipotong zakatnya 10%, 9 juta rupiah. Selama 3 bulan lebih. Selama 3 bulan? Lebih 3 bulan setengah lah, katakan 4 bulan. Dari mulai bertanam dan 4 bulan kurang lebih. Dan 3 kali panen per tahun. Dia dapat 10 juta, dipotong 1 juta. Dipotong 1 juta. Lalu seorang menjadi pegawai, ya, mendapatkan gaji 25 juta atau 10 juta per bulan, bukan per 4 bulan. Lalu dia keluarkan 2,5%. Yang lebih picik lagi setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya, kebutuhan dia, dikeluarkan 2,5%. Kira-kira ada keadilan apa tidak? Petani keluar 10%. Ya, setelah berusaha selama 4 bulan, mendapatkan hanya 10 juta. Dan hasil pertanian dimakan oleh orang banyak, manfaatnya besar. Sedangkan ini yang bekerja dalam profesi tertentu, dia mendapatkan gaji, katakan 10 juta, dipotong kebutuhan hidupnya 6 juta, 4 juta rupiah dikeluarkan 2,5%. Adil apa tidak?
Tidak. Apalagi di hadapan orang yang mengatakan tidak ada zakat profesi. Nah, saat ini ulama yang mewajibkan zakat profesi, mereka mengkias ke pertanian jenisnya, tapi kewajiban yang dikeluarkan dikias pada emas dan perak 2,5%. Saya nggak tahu dari mana ini jalan. Kalau mau dikias pertanian, seharusnya disamakan kewajibannya. Karena petani jauh lebih menderita dibandingkan orang yang bekerja, katakan sebagai seorang pegawai, dengan gaji 10 juta dapat setiap bulan, sedangkan petani selama 4 bulan. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa pemahaman ini bukan dari Al-Quran yang 2,5%, bukan juga dari sunnah. Karena sunnah menyebutkan pada emas dan perak, tapi pemahaman ini muncul dari orang-orang yang berhati kikir. Dan ustadz-ustadz ulama juga yang mendukung orang kikir. Karena takut kalau menetapkan, ya, sebagaimana yang Quran ajarkan pada kita, takut kalau sampai dimusuhi orang-orang kaya. Betul nggak? Nah, kita ambil contoh. Kalau kita membaca perintah untuk berinfak dalam Al-Quran, kita buka surat Al-Baqarah saja. Allah sebutkan pada awal surah bahwa orang yang berinfak itu merupakan apa? Merupakan orang yang telah apa? Memiliki salah satu sifat orang yang bertakwa yang siap menerima hidayah dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kalau Allah menunjuk pada kitabnya, dzalikal kitab. La raiba fi, yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Allah jadikan sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini yang akan menyambut seruan Quran. Itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Yang beriman kepada yang gaib maksudnya bukan hanya beriman terhadap hal-hal yang nyata dalam kehidupan dunia, di mana tujuannya duniawi, tapi dia beriman juga kepada hari akhir. Dengan hisabnya, dengan kebangkitannya, hisabnya, dan juga balasannya. Orang kalau punya keimanan kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia akan bekerja bersiap-siap untuk menghadapi hari tersebut. Tapi kalau orang hidupnya hanya untuk dunia, dia tidak akan berpikir soal akhirat. Jadi yang pertama, ciri orang yang bertakwa yang beriman kepada yang gaib, maksudnya beriman kepada apa yang Allah janjikan dan peringatkan di hari akhir nanti. Wa yuqimunas shalah, mereka juga mendirikan salat, menjaga hubungan mereka yang harmoni bersama Allah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Allah ingatkan dari apa yang kami berikan kepada mereka, bahwa semua itu pemberian Allah. Betul enggak? Dan Allah juga ingatkan pada kita bahwa kita ini umat manusia yang merupakan satu keluarga yang berasal dari ayah ibu yang sama. Kita terikat dengan kewajiban. Baik itu kewajiban dalam bentuk individu masing-masing yang dikenal dengan fardhu ain, atau kewajiban dalam kebersamaan yang dikenal dengan apa? Fardhu kifayah. Kalau fardhu ain merupakan kewajiban yang Allah wajibkan pada setiap individu. Contohnya, sholat, berpuasa, ya, berhaji bagi yang mampu. Di mana sholat, selagi dia mampu untuk mengerjakan, tidak bisa digantikan orang lain. Begitu pula puasa, karena kewajiban atas dirinya. Selagi dia seorang mukallaf, maka dia wajib menjalankan ibadah puasa, kecuali kalau dirinya sakit atau dalam keadaan musafir. Sholat juga merupakan kewajiban yang Allah wajibkan dengan ketentuan waktunya, dengan rukun dan syarat-syaratnya. Itu wajib atas setiap orang. Betul enggak? Tapi kalau fardhu kifayah merupakan kewajiban ya yang Allah wajibkan kepada masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing. Sesuai dengan potensi kemampuan yang Allah berikan. Nah, manusia kan terbagi-bagi. Ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi ilmuwan, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi juga apa? Katakan pengusaha dalam bidang peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Masing-masing dengan potensinya. Baik itu pedagang, petani, betul enggak?
pengusaha-pengusaha membutuhkan orang yang memberikan peringatan kepada mereka, mengajarkan pesan-pesan Allah. Maka kewajiban ulama untuk menerangkan pada mereka. Kemudian, kalau dia profesi seorang dokter, dia punya kewajiban dengan ilmunya untuk mengabdikan dirinya, memberikan layanan kesehatan buat orang. Semua dilakukan karena Allah. Kalau dia seorang polisi, dia wajib untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat dengan profesi sebagai seorang polisi. Ini semua merupakan ibadah buat dirinya. Seorang TNI juga punya kewajiban untuk menjaga bangsa negara, keamanannya sebagai seorang TNI. Kewajiban TNI tidak mungkin ditangani ulama. Kewajiban ulama tidak mungkin ditangani oleh polisi maupun TNI. Masing-masing menjalankan kewajibannya. Nah, dalam membiayai semua itu, dengan sendirinya apa? Menjadi wewenang orang-orang yang kaya, yang berkemampuan. Pemerintah membiayai dari hasil-hasil kekayaan negara. Nah, kalau tidak mencukupi, kewajiban orang-orang yang menjadi pengusaha untuk memberikan sumbangsi mereka. Tanpa diminta, itu kewajiban mereka. Tapi kalau ulama, mereka juga yang mengajar, mereka juga yang membangun pendidikan, mereka juga yang harus berusaha berniaga. Di mana kebersamaan? Di mana kebersamaan yang Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, Rasulullah mengatakan, "Innallaha farada fi amwalil aghniya ma yasuddu hajata fuqaraihim." Allah wajibkan pada harta si kaya kadar kewajibannya, kadar yang mencukupi kebutuhan orang-orang fakir miskin mereka. Walan yaju'a faqirun walan yara illa bima fa'ala aghniyahum, dan tidak akan mengalami kemiskinan orang-orang fakir maupun miskin kecuali karena pengabaian yang dilakukan orang-orang kaya. Allah jadikan orang yang beriman satu sama lain saling bekerja sama, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Orang yang beriman sebagian menjadi wali sebagian yang lain. Nah, yang kaya menjadi wali dengan hartanya, yang berilmu menjadi wali dengan ilmunya, yang kuat menjadi wali saudaranya yang lemah, yang menjadi pejabat menjadi wali saudara-saudaranya yang berada di bawah naungannya. Kalau setiap orang menjalankan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, maka dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya kehidupan betul-betul akan terasa keindahannya. Dengan semangat bergotong royong ini, dan semua menjalani semua ini dengan ibadah kepada Allah, bukan karena riya, bukan karena yang disebutkan, agama akan betul-betul apa? Akan membawa rahmat bagi kita semua. Tapi kalau kita mengabaikan kewajiban kita, ustadznya tidak mengajar kecuali kalau melihat keuntungan dan materi. Ilmuwannya tidak menyampaikan ilmu mereka untuk mendidik anak-anak bangsa. Yang kaya tidak mau mengeluarkan harta mereka, paling hanya mengeluarkan 2,5%. 2,5% itu untuk kehidupan, 2,5% yang dikeluarkan untuk akhiratnya. Sedangkan untuk dunianya yang kekal abadi 97,5%. Coba renungkan satu. Masuk di akal enggak? 97,5% untuk dunia, yang 2,5% untuk akhiratnya. Padahal kehidupan dunianya singkat, kehidupan akhiratnya kekal dan abadi. Padahal Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhir, gunakan, tuntutlah dengan apa yang Allah berikan, baik itu harta, kedudukan, ilmu, untuk membangun akhiratnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau melupakan bahagianmu dari dunia. Jadi, yang membuat kita pada saat ini tidak mengalami kemajuan, kemiskinan semakin mewabah dan menjangkit, kemunduran umat Islam, hingga membuat akhirnya mereka menjadi mangsa-mangsa serigala. Sampai akhirnya kehormatan agama mereka jual karena kemiskinan. Dan Imam Ali mengatakan, kadal faqru an yakuna kufra. Kemiskinan ini bisa mendekatkan orang menuju kekafiran. Orang begitu terdesak, dirinya, anaknya, keluarganya butuh. Tidak ada yang memberikan bantuan pada mereka, dengan mudah mereka menjadi mangsa-mangsa syaitan. Oleh karena itu, dalam suratul Baqarah, ayat 219, di tengah-tengah ayat 219, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan pertanyaan sahabat Nabi kepada Rasul.
Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu apa yang mereka harus infakkan. Dijawab oleh Allah, qulil afwa. Qulil, maksudnya qul anfiqu al-afwa. Al-afwa di sini maksudnya setelah kamu berusaha dengan usaha kamu, ya, hasilnya kamu tutupi kebutuhan keluarga kamu. Setelah kamu tutupi semua mereka, kamu ada kelebihan. Nah, kelebihan itu namanya al-afwa. Yang wajib kalian infakkan itu setelah kalian menutupi kebutuhan kalian, infakkan al-afwa sisanya. Kamu tutupi kebutuhan keluarga kamu, orang tua kamu, ya. Kemudian kerabat kamu, ternyata sudah cukup, tetangga di sebelah, kita tutupi mereka. Lebih luas lagi, tutupi yang lain. Dan apa yang kamu keluarkan tidak akan membuat kamu rugi. Allah berjanji bagi orang yang berinfak di jalan Allah, satu dibalas 700 kali lipat. Belum lagi Allah akan membebaskan dia dari ketakutan dan kesedihan dalam menghadapi apa? Tantangan hidup. Jadi wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu apa yang mereka harus infakkan, qulil afwa. Katakan yang kalian infakkan, yang Allah wajibkan al-afwa, yang melebihi kebutuhan kalian. Contoh suami istri sama anaknya, pendapatannya 10 juta, kebutuhan dia di rumah 6 juta. Dia punya ayah ibu, punya kerabat, ayah ibunya nggak mampu. Dulu membiayai dia sampai dia berhasil, bahkan sampai dia berumah tangga. Sekarang dia lemah, tidak mampu berusaha. Dia punya kelebihan 4 juta. Ayah ibunya sama anak-anak saudara-saudara yang lain masih kecil membutuhkan dia 4 juta. Wajib nggak dia keluarkan? Wajib, dia tidak boleh menyimpan. Dia berikan pada ayah ibunya. Ya. Ayah ibunya yang lemah, yang dulu membiayai dia bersusah payah, malah kalau dia punya lebih, dia berikan untuk ayah ibunya. Dia menyimpan pada saat, ya, yang wajib untuk apa? Untuk diberikan telah selesai. Nah, kalau setiap orang yang punya kelebihan berpikir akan tanggung jawabnya untuk menginfakkan kelebihan pendapatan dia untuk mereka-mereka yang membutuhkan, kira-kira selesai nggak persoalan kemiskinan negeri kita? Kalau setiap orang memperdulikan orang tuanya, kemudian kemenakannya. Kalau anak sih jangan ditanya, anak sama istri itu perhatian. Nah, kepada orang tuanya, saudara-saudara ayahnya, kemenakan yang tidak mampu, dia punya kelebihan. Dia nggak merasa berat untuk berinfak untuk mereka. Kenapa? Karena apa yang dikeluarkan di samping Allah gantikan 700 kali lipat, di hari akhir Allah sediakan ganjarannya. Allah juga menjanjikan untuk menghapuskan ketakutan, kesedihan dari sanubarinya. Sedangkan di dunia, ya, dia hidup singkat. Kenapa bukan dibalik? 2,5% untuk dirinya, 97,5% untuk akhiratnya. Kalau memang 2,5% cukup. Jadi harusnya dia pedulikan bagaimana dia berpikir untuk kebutuhan dunianya, kemudian kalau ada kelebihan dia berpikir untuk membangun akhiratnya. Tapi kalau dengan 2,5% dia ingin membeli surga, kira-kira uangnya cukup enggak? Enggak cukup. Untuk dunia 97,5%. Untuk akhirat cuma 2,5%. Ini kan hal yang tidak masuk di akal sama sekali. Jadi pemahaman fikih kita ini yang klasik, yang sekarang kita terapkan, apa adanya menghambat kita untuk maju. Padahal fikih bukan wahyu. Penulisnya bukan nabi. Buku-buku mereka bukan kitab suci. Tapi kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk menghadapi tantangan zamannya. Sekarang zaman berubah. Jenis perekonomian yang berkembang saat ini tidak ada pada masa dulu. Pada masa dulu tanah yang berharga tanah-tanah sawah, tanah-tanah kebun. Sedangkan tanah yang kering, ya, yang bukan tanah kebun, itu nggak ada harganya dulu. Oleh karena itu, kita tahu di negara Arab kan mereka butuh tanah-tanah yang subur. Tanah subur untuk tanaman kurma mereka, bahkan untuk tanaman juga gandumnya. Itu berharga. Sedangkan tanah-tanah, ya, yang tidak subur, itu berserakan. Kalau orang mau ngambil 10 hektar, 1000 hektar silakan. Manfaatkan. Betul enggak? Tapi tanah-tanah yang bernilai, tanah-tanah yang berada di lingkungan perkampungan yang ada mata airnya, yang bisa ditanami, itu yang berharga pada zaman dulu. Saya ingat sebuah kejadian pada teman saya yang sudah meninggal dunia. Teman saya ini punya orang tua, punya orang tuanya punya saudara, ada laki, ada perempuan.
Nah, yang perempuan yang paling tua, waktu orang tuanya meninggal, dia bilang ini tanah sawah punya saya. Tanah sawah punya sawah. Tanah kebun buat saudara laki-lakinya. Pada saat itu tanah kebun jatuh harganya, yang mahal sawah. Pada daerah Cisalak sini. Dulu nih tahun-tahun bangsa tahun-tahun sekitar 60 sekian ke atas. 70-an lah. Dia bilang tanah sawah bagian saya. Yang perempuan bilang, kebun bagian kamu. Subhanallah, bersama pesatnya pembangunan, sawah mulai kering karena irigasinya apa? Tidak berfungsi. Mulai bangunan-bangunan berkembang. Akhirnya sawah-sawah yang dulu berharga, tidak lagi berharga, berubah menjadi empang. Sedangkan tanah kebun dengan pusatnya pembangunan, dari tanah yang nggak berharga, berubah menjadi tanah yang bisa menghasilkan miliaran. Akhirnya saudara perempuan yang tadinya ngambil sawah, minta diulangi pembahagiannya. Minta diulangin pembahagiannya. Karena dia merasa sekarang dia mengalami kerugian. Nah, itu bisa terjadi perubahan karena situasi ekonomi yang berubah dan keadaannya. Padahal dulu yang dianggap berharga tanah-tanah sawah, perkebunan, peternakan, sedangkan tanah-tanah darat yang sama sekali tidak terdapat air dianggap tanah-tanah yang nggak berharga. Kalau sekarang, coba di mana tanah yang nggak berharga? Jadi pada masa Nabi dulu mereka mengambil zakat dari tanah pertanian, dari pertaniannya, ya. Sedangkan tanah-tanah yang biasa nggak dilihat. Kalau sekarang tanah yang jauh dari air di Saudi Arabia harganya luar biasa gila-gilanya. Dulu dibuang begitu saja. Kalau orang mau ngambil, mau menghidupkan silakan. Sekarang tanah tersebut apa? Memiliki nilai yang cukup mahal. Jadi perubahan ekonomi ini mau nggak mau melahirkan juga perubahan ijtihad. Kalau kita menghadapi tantangan zaman dengan fikih-fikih klasik yang lama, tidak sama sekali mau mengkaji Al-Quran kembali, maka jangan harap kita mampu menghadapi tantangan zaman. Maka Al-Quran telah diabaikan, dianiaya, dan disingkirkan. Jadi yang stuck itu bukan Qurannya, tapi pemahaman kita, fikih kita, ulumul Quran kita ini yang tidak berkembang dengan pesat. Padahal kalau orang berinfak, sebetulnya dia berinfak bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Betul tidak? Nah, kita bacakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jalan Allah bukan hanya perang, tapi untuk berdakwah di jalan Allah, membantu para dai-nya, ya. Membantu juga untuk membangun lembaga pendidikan buat anak-anak yang tidak mampu, membiayai sekolah mereka, pengobatan mereka. Itu semua fisabilillah. Seluruh jalan kebaikan namanya fisabilillah. Yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, bagikan orang yang menanam 1 butir menghasilkan 7 tangkai. Setiap tangkainya 100 butir. Berarti 1 dibalas 700 kali lipat. Dan Allah masih terus akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah maha luas kekayaannya. Lagi maha apa? Maha luas juga ilmunya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah lalu tidak diiringi dengan ungkitan atau kata-kata yang menyakitkan. Allah janjikan bagi mereka ganjaran mereka di akhirat. Ini luar 700 nih. Yang 700 di dunia. Allah janjikan lagi ganjaran mereka di akhirat. Lalu Allah bebaskan mereka dari rasa takut dan sedih. Rasa takut sedih ini bikin orang apa? Stres, menderita. Walaupun kaya, walaupun mulia, kalau takut. Nah, di dunia Allah berikan rasa aman, begitu pula di hari akhir nanti. Wa alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang yang berinfak tidak akan rugi untuk kebaikannya. Masa untuk akhiratmu yang kekal 2,5%? Untuk duniamu yang singkat 97,5%? Apa yang kamu keluarkan untuk membantu saudara kamu? Kalau tidak ada rahmat di hati kamu, tidak ada kepedulian, kamu tidak merasa terpanggil sebagai seorang mukmin
yang diberikan kelebihan untuk memberikan sumbangsi bagi saudara kamu yang tidak mampu, apa perlunya jadi orang Islam? Padahal kamu terikat dalam fardu kifayah. Ya. Dalam fardu kifayah itu kewajiban sesuai dengan kifayah dan kafaah masing-masing. Ulama dengan ilmunya, yang kaya dengan hartanya, ya. Yang pejabat dengan jabatannya, polisi dengan kedudukannya sebagai polisi, tentara begitu. Masing-masing terikat hubungan dengan Allah dalam kewajiban yang dinamakan al-fardul kifayah. Artinya kewajibannya berbeda-beda. Tapi sayang fardu kifayah contohnya mengantar jenazah, menyolatkan jenazah. Betul nggak? Kalau dilakukan sebagian orang, gugur dari sebagian yang lain. Bukan begitu. Fardu kifayah itu kewajiban yang dipikul oleh setiap orang sesuai dengan potensinya masing-masing. Maka berbeda-beda kewajibannya. Masing-masing dengan kifayahnya, dengan kemampuannya. Nah, kalau Ustaz Otong renungkan sama-sama, umat Islam betul-betul bertawun dalam kebajikan. Dan merasa setiap orang merasa terpanggil untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan potensinya. Apa jadi? Nah, sampai di sini dulu kajian kita ya, di seputar stagnasi fikih Islam kita. Fikih ya, bukan Qur'annya, bukan Islamnya. Demikian pula stagnasi ulumul Qur'an. Ketidakmampuannya menghadapi tantangan zaman karena ulama masih bertahan berpegang kepada fikih klasik dan pemahaman klasik, tidak berhubungan dengan Al-Quran. Malah kalau diajak untuk kembali kepada Al-Quran, mereka mengatakan, kamu tidak menghormati ulama. Kenapa langsung kepada Al-Quran? Padahal Rasul diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran. Rasulullah kan mengatakan kepada sahabatnya, balighu anni walau, bukan walau hadis. Balighu anni, sampaikan dari saya walaupun ayat, bukan hadis. Betul enggak? Sekarang ahlul hadis sibuk dengan hadis, dengan gampang qala Rasulullah. Begitu juga tukang dongeng dengan dongengnya, penuh keberanian, kadang-kadang meriwayatkan hal-hal yang bohong. Jadi kita lihat, kenapa kita mengabaikan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Otong. Penjelasannya mengenai bahwa ulumul Quran mengalami stagnasi, terutama dalam kajian zakat dan infak ya. Baik, ya, kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.